main tebak-tebakan nanti. Tebak-tebakan ya, Ya, di nanti. rumput ini ada nggak ya? Tebak-tebak Udah kayak hadiah. fun match tuh. Iya, biasa kan ada. Ada orang kayak di sini ya. Sama Bude biasanya. Iya, sama Bude. Dipandu langsung ya. Chip kali ya. Masih sama. Uranus Angela-nya nih yang beda. Sekarang ditutup buat Angela. Dan ini mungkin berimpact cukup besar karena nanti akan ada yang terlepas. Nah itu kayaknya jadi pertukaran. Kalau Angelanya mau Selena guys, Gendron dari Fighter. Selena menarik sih. Dulunya power juga sebenarnya yang nggak cuma salah satu. Jadi masih sangat bisa secure. Tapi masih ada one-one yang bakal one-one dilepas. One dilepas. Wah, first pick langsung nggak nih Om? Dilepas buat Eman. Oh tapi sorry nih ya, Bigetron adalah tim yang paling berani untuk berhadapan dengan one-one. Oh iya. Ya so far mereka adalah tim pertama yang langsung melepaskan one-one. Dan nanti tukernya juga bisa banyak ya sebenarnya bisa ambil kira-kira stopper atau itu mungkin dari fighter juga bisa dimainkan. One-one sekarang atau ada yang lain? Selena, Bucks ya. Nah, Cici ternyata. Karena Cici gak di band ya. Iya. Cuman masih sih, one-one-nya malah jatuh ke tangan Toy kan berarti kalau gitu. Dan ini nggak sendiri ya, karena buat pilihan-pilihan ke area Baxia nih misalnya juga masih kebuka. Jadi Baxia one-one di atas kan? Bucksnya one-one. Oke sih, tapi Bucksnya ini bisa dipegang dengan Cici kan. Sesuai dengan pengalaman tadi nih. Di game yang game pertama. Iya. Marsha. Lepas Baxia Om. Ya. Karena udah ngelihat ada Cici tadi. Atau Bucksnya memang bisa diambil nanti sebagai pilihan yang ketiga. Ya. Tergantung dari hero apa yang bakal dipilih oleh Bigetron by Fighter. Karena Lancelot nggak mau dipakai buat masih bisa. Masih cukup mandiri. Oke. Oke, kita balik lagi ya. Setelah ada kejutan tadi. Kejutan draft maksudnya. Iya. Dia di Coach Cascade karena tidak ingin mengamankan karena Baxia sementara di Getron by Fighter ini. Selena please. Mau sih ngeliat Selena. Selena versus Marsha. Tapi aku juga tetap suka ini untuk cicinya di Eman aja nanti. Dan Oh kita ini bisa udah. Semakin banyak rumput Hilda, semakin bahagia. Oh iya benar. Mapnya jangan lupa ya teman-teman semuanya, Dangerous Grass. Hildanya akan jauh lebih punya spot untuk bisa mengejar HP-nya dia. Spot untuk bisa dimainin maju atau bersembunyi bagai rumput tersebut. di refill darah ya. Free. Nah, sementara itu, Total Kill menghadapi hadirnya Hayabusa juga ya di dalam lineup dari Bigetron ke Assassin. Dan mereka juga sebenarnya masih bisa ngambil Assassin juga di sini ada Lancelot yang terbuka untuk mengimbangi powernya. Atau justru akan tetap kembali ke Baxia. Boxnya kayaknya lumayan optional lah, bisa diambil tapi ya sudah ada jawaban untuk Bigetron by Fighter ini. Joy. Gantian ya pakai Joy. Tapi Joy tanpa pengawalan, Joy tanpa support dari Joy. Sedikit lebih miris untuk Joy dan harus berhati-hati karena lawannya ini sudah kelihatan Hilda. Iya, diganggu. Pasti diganggu. Wah, agak berat sih. Maksudnya Joy tanpa Angela aja udah kerasa ya bedanya gimana. Tapi sekarang ditambah mereka harus menghadapi tipikal hero seperti Hilda. Dan melihat dengan fase bending yang kembali lagi muncul buat Archie Hoshi. Kagura. Miminnya belum kelihatan Kagura. Sabar siang buat Kagura juga. Dan ini Kagura ketika bersembunyi di balik semak, Dangerous Grass nih. Balik lagi nih masih dengan Dangerous Grass. Banyak tempat persembunyian dari Kagura dan ya memang mungkin better juga buat di band. Salah satu hero yang sering dipergunakan juga oleh Moreno. Iya, makanya Selena menarik banget sih sebenarnya karena dia juga punya trap Vision ya. ya. Iya, punya vision untuk bisa ngebuka posisi dari para pemain. Dan sekarang one-one akhirnya tetap masuk ke dalam list batting tapi di fase yang kedua. Oh, one-one. Menarik juga. Mau kemana Toy sekarang? Ranger? Mau ditutupkah buat Rangernya? Ranger menarik untuk jadi pilihan karena memang burst damage yang bisa di deliver, range-nya juga sangat jauh jadi bisa nge-follow up mungkin nanti dari permainan Joy maupun Arlot dengan ranges dan bahkan
kombinasi dengan Porsche-nya Loh, juga ada ya. Tuh, Bukannya main? bukan main nih. Mirip banget ya. Lah kok terkesima kamu? Loh, Loh, kok sekarang main? Mirip banget ya. Loh, loh. Loh, apa ini? multiverse Pak. Multiverse. Johan, oke. Debut pick untuk Johan juga dan yang memang bisa dipakai dengan Dangerous Gross. Dengan item ROM yang cukup baru juga Smart Missile akan jauh lebih bisa aktif plus ejector di bawah menit yang pertama bahkan under menit pertama. Wah ini pick up-nya seru banget sih Om. Tinggal tambahin lagi god laner yang bisa nge-follow up. Yep. Dan ini bakal jadi perfect draft juga dari RRQ. Karena secara efektivitas tambahan juga nanti mereka bisa punya Arlot ya yang ngumpulin untuk para pemain yang bermain dengan jarak yang sempit. Sementara dari bikin by Fatality, Hilda dan juga Cici ini jadi penentu. Cicinya akan kembali ke area gold lane atau akan tetap di XP ngebuat Hilda di taruh di area roam. Iya. Kayaknya kalau melihat Hayabusa ya, Iya. kemungkinan cincinya di XP. Novaria dan Badak. Oh, tetap gold ya Om berarti. Enggak dong cincinya. Gold. Cincinya gold. Cicinya gold tetap. Cincinya Karena gold. Tapi kita melihat juga Obsidia keluar. Wow. Iya. Berarti untuk ketiga kalinya kemarin dipegang sama Dewa. Ya, maybe ya yang ngebawain Obsidia juga. Oke. Badang sama Novaria ya ternyata menjadi pilihan terakhir dari Bigetron. Ngelihat pilihan line up seperti ini. Ini Badang atau Hilda yang di XP Om? Hilda EXP. Hilda yang XP. Hilda EXP. Badang Romer. Badang Romer. Hmm. Nah, kali ini ada Romer. Hilda EXP kan cuma jalan. Dan Romer kan udah pasti jalan buat apa? Speednya. Tapi momen-momennya harusnya sama-sama tipikal player momentum juga sih ya. Dan ini dia kita bakal melihat untuk game yang kedua apa belum? Yep. Coba lihat di sana tuh Bigot Roper semangat banget karena mereka sudah berhasil tadi memenangkan di game yang pertama. Tapi Kingdom di belakang kita juga tidak henti-hentinya memberikan dukungan terhadap RRQ Hoshi. Di game yang kedua entah akan menjadi milik siapa. Apakah ini akan menjadi 2-0 atau 1 sama? Jadi langsung saja Bella Arena kembali sekali lagi pada suaranya. Wah, itu dia. Untuk game kita yang kedua. Melihat apa yang akan terjadi juga dengan gangguan yang udah mulai muncul bahkan. Kali ini dengan hadirnya Win dan Shogun yang sedikit tertampar. Sogun. Aman ya, Hilda Aman, XP aman, ini aman. yang benar-benar dibawakan. Tapi tetap aktif banget sih. Buset. Sakit ya. Enggak, di situ ada 3 orang. Kenanya ke itu. Kanan kiri nggak kena paling belakang. Ada menembus sampai ke bagian belakang. Dan sekarang bermain dengan banyaknya efek speed dari Bigetron by Fatality yang membuat rotasi mereka akan sangat cepat. Oh iya, basic command emblem untuk Obsidia. Dan juga ada Master Assassin. Sampai Quantum Plus. Oke. Ini kontrakannya Hilda jadi banyak. Pilihan cepat langsung batu hantam ya dia. Kontrakan. Ini kontrakannya di mana-mana ini. Dan ngebuat ya Hildanya bisa sangat bebas lah pastinya. Bahkan dengan damage tambahan dari Israel yang bisa dimainkan juga bukan sembarang skill lane menghadapi Arlot. Memang secara efektif sih kita ngelihat power dari Res nanti bisa muncul juga. Tapi butuh waktu sampai masuk ke area team fight juga kan objektif sama pun masih terlihat. Ternyata soalnya Shogun ya yang dinantikan untuk melakukan rotasi juga. Ini bakal sama-sama stalemate juga karena Obsidia butuh waktu untuk bisa mengumpulkan body charge. Kalau pasif bagi Obsidia. Sementara yang satu juga bawa Vengeance. Satu hal yang mungkin bisa dibilang ditakuti juga loh. Vengeance Plus dan Armor. Nah, sekarang dengan turtle yang terbuka. Mari kita lihat apakah akan ada kontes fusion antara kedua belah sisi jungler karena purple belum dipegang juga nih sama Nile. Ada 2 opsi untuk menuju ke arah tinggal langsung oleh Shogun masih dipegang apa? Yap, dan itu ada Fistwork tadi langsung dikeluarkan spinnya. Sementara Final Slash tadi terlihat Eman. Terlihat mulai maju lagi ke dalam area pertahanan sudah dibangun oleh pemain dari RRQ. Tapi sekarang turtle yang berhasil diamankan pula. Sedikit lagi tersisa Shogun yang berhasil diamankan. Sementara Finn yang tertinggal 2 player. Dari Bigoton by Vitality down. Dan dapat ke area purple bomb juga. Jadi keuntungan besar untuk RRQ dan membawa mereka langsung unggul sampai 1.500 gold. Dan di sini kayaknya dari bikin by Fatality tadi belum siap untuk dipakai. Dan juga hal yang sama kita lihat terjadi ya. Ketika kalah di total yang pertama, ada yang harus dikorbankan. Salah satu buff.
Purple buff diambil sekali oleh Anarchy membuat mereka leading dengan cukup jauh juga. Tapi ternyata untuk audience prediction nih, game yang kedua cukup berbeda. Di mana Bigetron by Fatality agak sedikit lebih unggul. Tapi tipis ya, beda 2-4% saja ngebuat kedua belah tim masih punya chance yang sama juga, dukungan yang penuh dari Big Troopers dan juga para Kingdom. Dan sekarang kembali fokus ke arah laningnya masing-masing. Belum ada dominasi yang terlihat untuk salah satu lane, terutama dengan hadirnya Obsidian di sini juga masih cukup sustain ya, karena mereka kan dengan cincin. Dia masih bisa main di jaraknya juga ya. Oke, itu dia. Hey, berhasil melempar dari Moreno, membuat Rebola sempat hilang. Setup yang begitu baik dan dilakukan oleh RRQ. Berani menukar nyawa dari Idok. Tapi ini worth it karena penukarnya dengan dua pemain sekaligus, Moreno dan juga Vin yang harus langsung tumbang, Om. Ya bisa dibilang nice flicker juga tadi ya. Meskipun kebun flicker tapi masih sempat untuk mendapatkan satu pemain. Ya, dan sekarang dengan keunggulan yang udah sebanyak ini, RRQ rotasi kemana lagi nih yang akan mereka pusatkan? Karena ada satu tugas juga untuk ngebantu supaya Toy-nya bisa mendapati attack decision dengan dua asal yang sampai terpressure dengan hadirnya Juga mulai punya yang pasif untuk Toy itu sendiri. Tapi lihat Purple Buff kembali akan coba meninggalkan. Araki berusaha untuk membangun sebuah perimeter di bagian depan. Yap, dan Shogun, Final Slash dikeluarkan pula. Di bagian belakang Parsha dengan Federizer yang langsung dikeluarkan pula dan Vin. Lejap seketika Eman terjebak sendirian digerak oleh 200 sekaligus walaupun Vengeance ada yang dan bisakah dirinya bertahan tidak bisa. Eman pun menghilang. ya, tetap menghilang pada akhirnya. 3 pemain tumbang. Dan Eman untuk pertama kalinya di shutdown juga para pemain RQ Hoshi akan langsung bisa nge-secure ke area turtle. Wow, 5 menit yang sangat mulus ya untuk RQ Hoshi. Dan mereka juga langsung bisa ngedapetin pendingan gold pertukaran lane dari Toy yang udah muncul di area atas juga akan menjadi bahaya buat beginner by Vitality. Ya, karena attack speed ya, yang memang dipegang dengan Toy juga bisa untuk plus selama yang woods. Kedua dia bakal Yap, dan injektornya begitu baik tadi dilemparkan. Tapi Moreno masih berhasil selamat. Bahkan spear-nya belum terlihat sejauh ini. harus berhati-hati dengan rumputnya. Ya. Sekarang. Banyak ya soalnya rumputnya dan ini malah jadi kelemahan untuk Bigetron. Padahal kita kira dengan hadirnya Hilda bisa jadi keuntungan Ya. buat mereka. Mereka punya Hilda, mereka punya Novaria juga. Iya. Bisa melihat area rumputan. Tapi ternyata mereka lebih sempat Dilemparin lagi dong, siapa yang menjadi korbannya sesaat lagi, tapi Shogun. Satu terakhirnya Shogun masih berhasil selamat, hanya saja sekarang coba lihat apa yang dilakukan oleh Shamsuddin. Masih berhasil menyamakan diri, Pedras langsung dikeluarkan, Rins yang berada di bagian paling terdepan. Cukup beresiko tapi berhasil. bahkan dari Idok pun gagal untuk bisa di take down dengan nyawa yang sudah sangat terbatas. RRQ. Sejauh ini mereka hanya satu kali terpick off saja dan membuat space di bagian bottom lane kembali lagi terbuka dengan lebar. Kehilangan auto turret harus diterima oleh beginner by Vitality. Ya, dan Obsidia akan jadi dengan cukup cepat juga nih ya. Pengumpulan dari pasif Obsidia yang tidak terganggu sama sekali. Oh, diganggu lagi bahkan Purple Buff-nya. Nah ini yang dinamakan snowball yang belum ada celah sama sekali dari RRQ sekarang. Masalah udah makin jauh, Om. Mendekati ke arah 6.000 untuk 6 menit, berarti sekitar semenitnya ada 1.000 setidaknya gold yang lebih unggul di tangan RRQ. Itu ya, pressure dari Eternal Nile yang untungnya nggak bakal dilanjutkan. Wow! Final Sabar, slam. sabar, Final Slash-nya belum ada. Elsa tanpa follow up. Iya. Sendirian tadi buat Eman. Emang nggak sehat buat jantung kita nih, di match-match kayak gini ya, Om. Tapi ketika Obsidia akan hadir dengan pasif yang sudah lumayan banget kelihatannya, ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Kapan aku tetap sangat itu. Jauh, akan sulit buat mendekat, tapi Nanael udah mulai Akan ngebuka. terjadi, Nail yang bertambah untuk bisa menghantarkan damage tapi Rins masih berhasil selamat. Pedras yang dikeluarkan dan Nail lenyap seketika membuat RRQ kembali mendapatkan turtle yang ketiga. Harus mulai menurunkan tempo sepertinya karena Shogun kembali lagi terjebak. Yap, Shogun masih berhasil masuk dalam area pertahanan yang mereka miliki. Sementara sekarang ada satu fist break. Fist break yang begitu baik tapi di bagian belakang Res yang mendadak mencoba untuk bisa membalikkan keadaan satu terakhir dan Res menghilang gambaran tersebut. Vengeance kali ini
terlihat di dalam tubuh dari Eman. Dan fokus utama untuk melakukan clearing terlebih dahulu karena turret lah yang akan mereka jaga. Satu tukar satu, tapi lagi-lagi Turtle ini ada di tangan dari RRQ dan kita melihat flicker yang juga harus ke-trigger dari seorang Moreno. Ya, Oh, Prince? Ya Prince, bisakah dia kabur? Ya, harusnya masih bisa. Aman. masih terbagi juga dan di area topnya ini masih dijaga dengan dua pemainnya. Ada Toy dan juga Idok di area top. Ya berat. Solo kill. Wow, tapi what? Susujin malah tertangkap basah juga. Balasan dendam ya yang bisa dilakukan dan Idok. Ya dan itu di injektor tadi berhasil mendapatkan karena satu play langsung yang dikeroyok ke masa. Apa yang akan terjadi? Membuat pinnya pun langsung lejap seketika. Federal Strike dikeluarkan, Eman masih bisa berhasil menggocek apapun yang dikeluarkan oleh Rins. Benar-benar memancing ya di bagian depan untuk seorang Eman ya. Tapi hati-hati loh, ini 4 pemain yang ada di sekitar area Purple Dam. Jadi mau nggak mau, di Cannon by Vitality sekarang harus mulai bersabar lagi. Cari momen lagi dan jangan sampai yang ditukar ini adalah sosok junglernya karena berkali-kali kita melihat mereka dapat main eliminasi tapi Nile-nya yang harus tutup loh. Ya, karena mereka nggak punya late game insurance juga kan untuk Bigetron by Vitality di mana mereka mengincar mid game. Mereka membawakan Cici, which is ya mereka akan harus menggantungkan nanti untuk full damage yang ada di tangan dari Nile atau bahkan dengan Moreno juga. Dan ini lebih memudahkan untuk adanya constant damage yang akan diberikan dari Toy nanti. Karena Toy segera menuju ke Berserker Fury untuk item ketiga. Ya, masuk ke area Lord. Jadi penentu juga kontes kayaknya agak berat sih sebenarnya kalau kita ngomongin dari perbedaan gold yang terjadi. Yep. Tapi kalau melihat posisi dari Beginner by Vitality, kami kayaknya masih mau coba deh. Yap, itu dia Nile. Waduh, Masih berhasil selamat. Idok, Sementara Idok. sekarang malah Idok yang terjebak sendirian. Bisa ke Idoknya bertahan. Idoknya lejap seketika. Sementara sekarang Eman menjadi orang terdepan. Bahkan ada satu buah nyanyian tadi langsung dikeluarkan pula oleh Sun Sujin. Dia membuat Eman dia pun langsung menghilang Nile. Dengan kuat Shadow. Tetap menjadi incaran dari Toy. what a smart play aku bisa bilang sebenarnya dari serangan Nile. Tapi di sini kondisinya mereka udah tertinggal jauh dari segi damage, dari segi defensif sehingga apa yang mereka coba tadi nggak bisa berhasil. Ya, apa yang kelihatan kita jadi jelek ya? Iya. Tapi Toy sudah punya damage yang cukup. Sujud bahkan tadi berani untuk selalu bisa memberikan aksi-aksi dive in ke tengah-tengah pemain dari Bigetron juga. Karena tadi bagus banget tuh. Mereka coba untuk ngejepit dari dua arah yang berbeda, mancing Idoknya untuk bisa masuk. Tapi ya sekali lagi mereka masih butuh waktu untuk menyamakan dulu posisi ekonomi mereka supaya damage yang mereka kasih juga cukup. Flash tadi langsung terlihat Fist break dikeluarkan semuanya hanya saja masih ada satu player tadi langsung tertinggal di bagian belakang Shadow Kill. Belum begitu berasa. Sementara Sun Sujin bersiap untuk bisa melakukan sebuah counter tukar dan juga menghilangkan ke arah beberapa player. Hampir tadi. Konser yang sangat dinikmati oleh pemain dari Beginner by Vitality karena untungnya hanya menukarkan dengan satu pemain saja. Rest juga berhasil mereka pegang dan sekarang real time victory rate sudah bergeser ke arah RQ dengan 70%. Tapi masih ada dan berjalan dari area top lane membuat RQ bisa secure langsung inner turret bawah. Ini cepat sekali ya. Untuk pengambilan taruh juga dari lordnya akan dibiarkan berjalan karena memang tidak ada pemain yang jadi mereka hanya akan menggunakan lord yang pertama ini untuk menghabiskan holy defense yang dipegang oleh Bigetron by Vitality. Dan semakin dekat lagi nih posisi dari RRQ. Feather Strike jelas akan jadi tantangan terbesar sih karena untuk mencoba ngedapetin base turret akan dipermudah, zone out-nya lebih gampang dan mereka juga punya res yang akhirnya bisa mengacak-acak setup defensif dari Beginner by Vitality. Makanya nggak heran ketika melihat dari Bigetron mereka justru pengen coba untuk mulai duluan, mereka yang initiate duluan dan mancing dengan seorang perbedaan dari Idok. Oke, win of nature bagi Toy. Menarik. Sudah lengkap sekarang ya untuk item dari Toy juga untuk tim fight-nya pasti akan dipaksakan oleh RQ Hoshi. Mereka terunggul terlalu jauh. Ikat ya. Dan injektornya berhasil tadi melemparkan ke satu player. Coba lihat Shogunnya. Benar-benar masuk tapi di bagian belakang Rins menjadi korban. Sebuah pergerakan begitu baik. Sementara sekarang Finn-nya masih berjuang untuk bisa menyamakan diri. Masih dikeroyok oleh dua orang sekaligus. Tapi Finn kabur ke depan jauh di aman. Emannya pun masih bisa selamat. Wow, masih bisa selamat dan Finn ngebaying time terlebih dahulu untuk beberapa saat. Tapi lagi-lagi Bigetron selalu ngebawain satu hal yang berbeda. Ketika mereka coba satu gagal, mereka bawa dua pemain ke belakang untuk dapetin Rins dan itu sukses. Dan terlalu bebas ya sekarang ya. Tinggal menunggu untuk pengambilan dari Lord. Apakah akan coba untuk di contest nanti yang datang dari Bigetron atau mereka harus merelakan Lord ini. Karena secara untuk opening vision masih ada Astral Echo. Ya,
bahkan ngasih efek slow juga ya Om. Jadi setidaknya bisa sedikit menekan pergerakan inisiasi dari RRQ juga. Tapi ya baik lagi kalau ngomongin kontes, mau sepintar apapun playing yang dibuka oleh Bigetron, kalau damage-nya bedanya terlalu jauh, itu terberat. Mereka butuh sesuatu atau mungkin butuh play ya. Iya. Untuk Bigetron dulu sebelum mereka bisa menginitiate secara keseluruhan ya pemain-pemain dari Anarchy. Menang kuantitas sih, itu yang diharapkan ya dari Bigetron supaya damage-nya bisa imbang karena 8.000 perbedaan goalnya. Dan sebenarnya damage-nya bisa aktif loh, itu karena idok, tapi itu butuh akurasi yang tepat dan range yang jauh juga untuk menghasilkan damage dari Moreno. Sementara RRQ, mereka udah mulai sebelumnya si Rinsen belum terpantau sejauh ini karena ada Aztec yang selalu mengusir para pemain dari Bigetron dan Final League. Akan sebagai mancing karena tidak perlu aman juga di karena Moreno Show mencoba untuk mendapatkan lord kecuali Moreno Show di bagian top yang belum dilakukan sampai sekarang. Oh, kecil? Dan siapa yang didapatkan? Shogun sendirian pada slash tadi connect. Balan Eman berhasil langsung diambil pula sementara dengan satu lagi. Curtain goalnya. Sementara Riz yang pun masih berusaha bisa menyelamatkan diri ke tempat jauh lebih aman. Resnya berhasil dihilangkan Jua untuk satu sejauh ini. Wah, tapi Ido juga cukup sekarat sih, jadi secara kuantitas mungkin bisa disamaratakan. Dan dari bikin kembali Fatality mulai mendekat ke area Lordnya. Idok masih belum mau membuka posisinya dengan Immortal di tangan. Ya Pido, Hati-hati. akankah kehilangan Immortal dan iya, Pido kehilangan Immortal. Tapi ada serangan Bella langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Vengeance pula langsung diaktifkan. Begitu baik hancur semuanya. Mengakibatkan hanya ada Toy sendirian, bisakah Toy bertahan? Masih ada Finn, dikeluarkan Bison. Wipeout. Wipeout! Berhasil di-secure satu momen lagi-lagi di tangan seorang Finn. Pelikungan main. Dan follow up cepat dari Moreno. Tapi bahkan harus hilang juga. Dan sekarang Bigetron langsung menutup gap gold mereka Om. Yap, sebuah curtain call yang manis di follow up dengan adanya fist break yang dilakukan tadi dari Finn menumbangkan 3 pemain dari RRQ secara langsung. Wah kacau sih, ini seru banget. Tapi dari RRQ, aku rasa mereka juga sebenarnya masih sangat powerful sih. Hanya saja tadi miss momentum yang gak mereka sadari hadirnya Finn bisa mengubah semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini curtain call ada fist Wah, break itu kena bagus juga. banget. Semua kena bertiga, mereka bergerombol. Ya, langsung triple kill ya. Untuk seorang Moreno. Dan sayangnya ya ini dia, Toy memang di point of danger, tapi masih ada timing juga tadi ada waktu yang cukup untuk membuat Eman berada di posisi yang tepat. Ini dengan kami tipis kalkulasi yang kira-kira bisa di take down, tapi ternyata kita yang harus tumbang. Dan untuk Lordnya ternyata masih bisa di-clear juga. Bedago sebenarnya masih dijaga di angka 4.000. Yang jadi masalah adalah memasuki ke area late game, Bedago mungkin udah nggak berpengaruh lagi dan membuat RQ dalam satu kesulitan kalau udah kayak gini. Ya, apa nih masih ada Nile, ini yang bisa tiba-tiba langsung melompat ke belakang juga misalnya mengincar antara Vince ataupun Toy nanti. Eman, Beton, secara damage sudah cukup. Eman ya, bahkan punya fake juga sebelumnya. Kalau kita dia mau ke Black Armor ya. Tidak ada Black Armor buat Eman. Yang akan mengandalkan Vengeance Shine untuk membuatkan Toy. Ini Black Armor juga menarik ya. Buat opsi dia aja agak pusing sendiri nanti. Dan ada di Hilda tuh ya Black Armor ya. Iya, iya. Tetap ada penjagaan dan ya counter damage yang bisa dikasih. Dan sekarang posisinya adalah dari kedua belah tim sama-sama harus menjaga Lord selanjutnya. Bukan untuk mendapatkan Lord, tapi untuk dapetin eliminasi sih aku rasa. Dan juga untuk ngedapetin turret. Karena di sini bagian bottom lane bisa sangat happy untuk Arjun maupun di area atas. Mereka masih stay loh dengan 3 turret. Yap, Fusion Lantern. Sudah selesai di untuk Sujin full damage. Sudah berhasil diselesaikan dengan dia. Jadi next Lord ini akan sedikit menjadi faktor penentu untuk bisa mendapatkan minimal ya best start dari masing-masing tim. Divine Blade di tangan seorang Rin, penetrasi juga lebih maksimal. Shogun mungkin udah gak bisa sembunyikan dari tadi, ketemu apapun kalau misalnya udah kena penetrasi, ya berasa juga ya pada akhirnya. Tapi setidaknya Bigetron udah bisa keluar lah Om. Tadi kan kalau kita ngeliat di momen sebelumnya cuma bisa bertahan di big turret aja, dikit-dikit. Tapi sekarang udah bisa bermain di sekitar area Rashford dan juga Koboga. Sudah mulai tarik-tarikan juga ya. Di Lord, di tim dekat Shogun. Handball. Dr. Evil ya. Dengan Lord yang bakal dipercepat nih sepertinya oleh Yus, Jim coba untuk maju. Yep. Coba ada flanking yang dilakukan loh dari belakang. Sementara sekarang Finn akan pergi ke arah mana? Fist break! Fist break!
berhasil didapatkan. Flanking yang begitu baik tapi pada berbeda malah Nail yang menjadi korban dan strategi gagal dari Bigetron by Vitality. Ya, tumbangnya Nail menarik para pemain dari Bigetron tapi tidak dengan Susujin. Ya itu dia ada konser tunggal kembali langsung dikeluarkan pula tapi Susujin malah tertinggal sedia di bagian belakang akan seperti apa lagi sana yang mereka lakukan karena untuk sekarang masih ada Res dan Lord yang berhasil diamankan oleh Toy tapi barusan ada Res yang berhasil dihancurkan dan mereka mencoba untuk bisa menggagalkan kepulangan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari RRQ. Susujin Dan Toy dapat dan dikeroyok, Toy dapat dan difokuskan sedikit lebih tersisa. Toy masih bisa selamatkan sedikit lebih tersisa dan Toy masih berhasil menyelamatkan diri. masih bisa selamat dan bahkan menukarkan pemain Win yang harus tumbang pada akhirnya dengan sebuah Polyker Lord ada di tangan dari RRQ Reset. Yap, itu dia ada konser tunggal kembali langsung dihancurkan langsung dikeluarkan dan Susujin hampir saja. Oke. Sama-sama nyaris memang ya, tapi Lordnya masih available. Ada di area top dari lane milik Bigetron. Mereka bisa defense Lord ini, mereka bisa cepat untuk clear sebelum pemain-pemain dari RRQ berkumpul di area dari Lord. Dan ini akan menjadi sebuah Lord yang seharusnya menjadi Lord yang sia-sia untuk RRQ dapatkan. Ya, ini harus segera di-clear dengan cepat juga, nggak boleh terlalu lama karena mereka harus segera melakukan setup dan manajemen wave minion yang harus segera diatur ulang oleh para pemain dari Bigetron by Vitality. Sementara untuk RRQ masih bisa mempertahankan turret demi turret mereka loh. Inner turret bawah dan atas bahkan masih available di menit 19. Iya. Ya, biasanya kalau dapetin Lordnya minimal pecah lah ya best turretnya. Iya. Ternyata masih bisa karena ada pipet susulan juga yang terjadi tadi. Ya berarti ya. Ya, dan kita harus menunggu untuk evolve Lord yang akan menentukan segalanya sekarang. Karena team fight ini harus benar-benar bersih dari masing-masing pihak. Iya, dari kedua sisi sih. Dan Prince tadi ya, jadi target jadi bulan-bulanan di belakang. Posisinya udah gak aman sama sekali karena di sini yang jadi masalah adalah Finn sih. Dia selalu masuk dari bagian belakang. Jadi meskipun 8 kali tumbang kita bisa bilang semua takedown-nya dia ini punya efek yang lumayan besar juga. Nah, yang tempat 8 itu lompat ke momen ketiga tadi kan ya. Apa ya? Ya sebuah momentum juga untuk Bigetron by Vitality. Oh masuk. Ya benar masuk. Tapi masih belum cukup damage-nya. Pressure tambahan aja ya dengan shadow kill dan berasa secara damage sakit loh itu. Setengah bar HP untuk ke arah frontliner. Dok sih masalahnya. Bakal masuknya kayak finish. Ya pushnya sedang dicek juga dengan Astral Shield. Jadi game time yang akan sedikit lebih pelan karena dari masing-masing tim agak sedikit menurunkan tempo permainan dulu. Karena kita tahu mereka butuh evolve Lord ini untuk bisa mendapatkan kemenangan juga. Ya, dan secara itemization sini udah mulai diduga-duga pastinya. Ya dan Finn sendirian di bagian bawah loh. Finn yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi satu blinker dilemparkan lagi dengan ejector dan membuat Finn pun lejap seketika di dalam area tersebut. Shogunnya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Rince dengan satu tadi pergerakan malah membuat Shogunnya pun langsung balik ke arah Flicker udah langsung dikeluarkan pula. Tapi pada berbeda, Hayabusa sendirian melakukan pekerjaannya dan mengarah rekan-rekannya yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron mencoba untuk bisa menggagalkan kepulangan yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Coba lihat, ada 1v1 situation di tempat yang berbeda tapi sejauh ini apa yang dilakukan oleh Idok masih bisa bertahan dan Idok lejap, masih ada Federite Strike, masih ada Rince. Memegang 3 pemain dari seorang Eman Wintercrown kembali lagi dimainkan. Oke dan Moreno gagal kali ini untuk mempertahankan diri. Oh, ini bahaya sih. RRQ mereka masih dengan 4 pemain mereka sementara Nile menjadi satu-satunya pemain yang tersisa dan Toy akan langsung masuk ke area base. Ini harus Finn menunggu Finn. masih ada 6 detik lagi sebelum dia bisa respawn. 4 detik, wave minion, selesailah sudah dan game 1-1.